Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dablang, tentunya di channel Dablang TV. Oke teman-teman pecinta YouTube Dablang TV, channel YouTube Dablang TV. Kali ini saya berada di Kota Kudus, tepatnya di alun-alun Kota Kudus. Kali ini saya akan mengeksplor lagi sebuah tempat, yaitu Menara Masjid Kudus ya, atau Menara Sunan Kudus, yang berada di kompleks pemakaman Waliullah, yaitu Sunan Kudus. Oke teman-teman, kali ini saya akan menyoroti kisah Raja Kolocokro, di mana ditakuti oleh para pejabat tinggi negara, terutama yang tidak amanah ya teman-teman. Jadi pada waktu itu Sunan Kudus memasang Raja Kalacakra di pintu masuk ke areal Masjid Al-Aqsa Kudus ya. Jadi di situ ada dua pintu kembar ya, dimana dua pintu itu bisa mengakses masuk ke Masjid Al-Aqsa dan ke makam ya teman-teman. Dan kita tidak tahu di pintu mana Sunan Kudus memasangnya. Jadi Raja Kolocokro tersebut sampai sekarang dipercaya oleh masyarakat, utamanya para pejabat. Jadi siapa saja yang melewati pintu Kolocokro tersebut, Raja Kolocokro tersebut, maka jabatannya akan luntur atau kehilangan wibawanya atau kehilangan kekuasaannya. Oke teman-teman, ini adalah posisi jam 12 malam ya, saya berada di Kota Kudus. Mengunjungi tempat sakral biasanya banyak ditempuh oleh para pejabat untuk memperoleh posisi tertentu. Tapi sayangnya, nggak semuanya aman dikunjungi. Beberapa bahkan dipercaya mengandung tulah hingga bisa membuat jabatannya melayang. Ngomong-ngomong soal tempat berbahaya dikunjungi pejabat, kamu mungkin nggak akan menyangka kalau salah satunya ada di Kudus. Yap, para pejabat sangat menghindari memasuki kawasan Masjid Menara Kudus atau Masjid Al-Aqsa. Banyak yang percaya jabatan bisa lengser jika melewati salah satu pintunya. Nah, kepercayaan ini disebabkan oleh Sunan Kudus memasang Raja penumbang pejabat di pintu Masjid Kudus. Nama pepoli dari Raja penumbang pejabat ini adalah Raja Kolocokro atau Raja Kalacakra. Sunan Kudus kabarnya memasang di gerbang menuju masjid, yang juga bisa dipakai untuk mengakses bagian makam. Sunan Kudus memasangnya agar siapapun yang berziarah ke Menara Kudus harus datang dengan hati yang bersih dan meninggalkan kepentingan duniawi, khususnya kekuasaan. Ada sejarah yang mengilhami keputusan Sunan Kudus untuk memasangnya. Jadi dulu terjadi pertikaian para pewaris tahta kerajaan Demak usai Patiunus Raja kedua meninggal. Nggak hanya ingin melerai pertikaian ini, Sunan Kudus nggak ingin Panti Kudus pesantren yang diasuhnya terdampak pengaruh politik. Sultan Trenggono, pemimpin kerajaan Demak saat itu, nggak mendapatkan dukungan penuh dari kalangan internal. Sejumlah pangeran yang mengincar tahta pun melakukan konspirasi demi saling menjatuhkan. Puncak kekacauan terjadi saat Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, menantu dari Sultan Trenggono, mengangkat dirinya sebagai raja dan kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang yang dekat dengan Solo. Arya Penangsang nggak terima dengan hal ini. Dia merasa lebih berhak menjadi raja daripada Hadiwijaya.
Nah, kedua pihak kemudian datang ke Sunan Kudus untuk meminta wejangan atas hal ini. Sunan Kudus yang jengah dengan hal ini meminta keduanya harus menanggalkan kekuasaan dan ambisi politiknya. Hal ini membuatnya memilih untuk memasang Raja Kalacakra demi melunturkan ambisi politik dan kekuasaan tersebut di pintu masuk kembar Panti Kudus. Sayangnya hanya Harya Panangsang yang melewati Koro Cokro. Raja Kolo Cokro Hadiwijaya justru melewati jalan lain. Pada akhirnya Harya Panangsang yang akhirnya kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya. Masjid Menara Kudus bukan sekedar tempat beribadah. Masjid ini menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Tengah, lebih tepatnya Kudus dan sekitarnya. Arsitekturnya memadukan nilai akulturasi Hindu, Islam, Jawa, dan Cina. Disinilah geliat ekonomi dan pluralisme di Kudus bermula. Tidak heran peneliti dari Barat menyebutnya sebagai Yerusalem di Jawa. Sunan Kudus atau Jafar Shodiq mampu beradaptasi dan mengajarkan Islam di tengah masyarakat Hindu dan Buddha yang taat. Pencampuran budaya Hindu dan Buddha juga mewarnai arsitektur Masjid Menara Kudus. Salah satunya kita lihat pada menara masjid di sisi timur yang bercorak Hindu Majapahit. Gapura dan bangunan menara masjid dibangun dari tumpukan batu bata merah setinggi 18 meter. Seluruh bangunan menggambarkan perpaduan budaya Jawa Hindu. Kaki dan badan menara dibangun dan diukir dengan tradisi Jawa Hindu, termasuk motifnya. Ciri lainnya juga dilihat pada penggunaan material batu bata yang dipasang tanpa perekat semen. Teknik konstruksi tradisional Jawa juga dapat dilihat pada bagian atap menara yang berbentuk limas dengan 4 batang sokoguru yang menopang. Pada bagian puncak atap tajuk terdapat semacam mustaka kepala. Seperti pada puncak atap tumpang bangunan utama masjid-masjid tradisional di Jawa. Pada awalnya Menara Kudus berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan, namun seiring berjalannya waktu Menara Kudus kini dijadikan cagar budaya yang harus dijaga keberadaannya. Di komplek masjid juga terdapat pancuran untuk wudhu yang berjumlah 8 buah. Di atas pancuran itu diletakkan arca kerbau gumarang. Jumlah 8 pancuran konon mengadaptasi keyakinan Buddha, yakni 8 jalan kebenaran atau Asta Sang Hika Marga.